Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Polisi dan mahasiswa Kendari bentrok, seorang babak belur. Bentrokan terjadi antara massa aksi dengan aparat kepolisian di depan Mapolda Sulawesi Tenggara Kendari pada hari Sabtu 26 September. Massa kecewa karena tidak ditemui oleh petinggi Polda Sultra terkait kasus meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halo-Oleo atau UHO Kendari pada 26 September tahun 2019 yang lalu. Ratusan orang dari berbagai kampus dan organisasi menggelar demonstrasi di depan Mapolda Sultra mendesak pertanggungjawaban polisi atas kasus meninggalnya Randi, 21 tahun dan juga Yusuf Kardawi, 19 tahun. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dan memanas setelah polisi mengerahkan helikopter untuk membubarkan massa. Helikopter milik Polda Sultra itu terbang rendah di atas kerumunan massa yang memicu amarah demonstran. Meski sempat tenang, bentrokan tidak terelakkan. Mahasiswa pun melempari polisi dengan batu dan kayu lalu dibalas oleh aparat keamanan menggunakan meriam air atau water cannon dan tembakan gas air mata. Akibatnya massa mundur dari depan Mapolda Sultra menuju bundaran kantor Gubernur Sultra. Di sana massa tetap bertahan dan memblokade jalan menggunakan ban bekas yang dibakar dan balok. Di tengah bentrokan itu, seorang yang diduga sebagai intel sempat diamuk massa karena dikira anggota kepolisian. Berdasarkan informasi, anggota intelijen tersebut mengalami luka-luka dan sempat diamankan sejumlah massa aksi lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Kendari. Dalam bentrokan ini juga, polisi terlihat mengamankan sejumlah massa aksi yang dianggap sebagai pelaku keributan. Beberapa massa aksi yang diamankan terekam mengalami luka-luka di kepala. Ratusan polisi pun berjaga sepanjang jalan menuju Polda Sultra. Sementara mahasiswa pun memblokade jalan dan sesekali melempar batu dan kayu ke arah aparat. Sebelumnya, salah satu orator menyebut Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra, harus ikut bertanggung jawab atas kasus berdarah September berdarah yang lalu, sebab dia dinilai sebagai penanggung jawab pengamanan pada 26 September 2019. Kapolda harus bertanggung jawab atas meninggalnya dua sahabat kami, ujar salah satu orator. Mereka juga menilai kepolisian tidak serius mengungkap pelaku pembunuh Randi dan Yusuf meskipun perkara meninggalnya Randi telah dibawa ke persidangan. Tapi pengungkapan kasus cukup lama seperti biasa. Ini menunjukkan polisi tidak serius dan profesional menegakkan aturan terhadap pelanggaran anggota. Ini menjadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia ketika melibatkan aparat. Saat ini sidang kasus perkara Randi telah masuk pada tahapan mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam perkara ini, Brigadir AM didakwa dengan pasal berlapis atas tewasnya Randi dan tertembaknya warga bernama Putri. AM diduga melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 338, subsidiar 351 ayat 3 atau kedua pertama 359 dan 360 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun dan 12 tahun penjara. Sementara untuk kasus penembakan Yusuf Kardawi, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum ada titik terang sampai saat ini. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Ferry Walintukan, mengaku saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas tewasnya Yusuf Kardawi, di mana masih dilakukan penyelidikan. Hanya saja katanya petugas kesulitan terhadap pemenuhan alat bukti dan saksi yang melihat langsung peristiwa meninggalnya Yusuf. Keluarga tidak mau melakukan autopsi, jadi penyidik agak kesulitan untuk mengetahui penyebab meninggalnya Yusuf Kardawi. Begitu kata Ferry. Ia pun melanjutkan pihaknya terbuka terhadap informasi yang masuk bila nantinya ada saksi yang siap memberikan keterangan. Hanya saja tidak ada saksi yang memberikan keterangan dan melihat langsung. Memang ada batu di sekitar situ, identik dengan darah korban. Hanya saja kita butuh hasil visum penyebab meninggalnya, tapi keluarga tidak mau. Sementara itu, terkait saksi di pengadilan yang mengaku ditekan saat proses pengambilan berita acara pemeriksaan atau BAP, Ferry mengaku tidak berwenang untuk memberikan keterangan. Hal itu sudah masuk ke ranah kejaksaan dan pengadilan.
Pelaku yang menyebabkan terjatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara pada 26 September 2019 akhirnya terungkap. Seorang polisi, Brigadir AM, ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tersebut. Setidaknya ada 3 korban dari peristiwa tersebut, yaitu 2 mahasiswa yang tewas dan seorang ibu hamil yang luka-luka. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyidik sudah melakukan gelar perkara dan menyimpulkan bahwasanya untuk Brigadir AM telah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kata Kasubdit 5 Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Umum Polri Komisaris Besar Huzaini Patopoy saat konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurutnya, penetapan tersangka ini setelah polisi memeriksa 25 saksi, termasuk 2 ahli dan juga 6 anggota polisi yang melanggar SOP karena membawa senjata api saat pengamanan Unras. Identitas keenamnya terdiri dari mantan Kasatreskrim Polres Kendari, Bribka MA, AKPDK, Bribka MI, Brigadir AM, Bribtuha, serta Bribda FRS. Polisi pun juga menerima 3 hasil visum dari ketiga korban. Untuk korban Randi 21 tahun, hasil visum menunjukkan ia tewas akibat luka tembak. Polisi pun juga telah menerima 3 hasil visum dari ketiga korban. Untuk korban Randi 21 tahun, hasil visum menunjukkan ia tewas akibat luka tembak. Sementara itu, seorang ibu hamil bernama Maulida Putri 23 tahun mengalami luka tembak di betis kanan. Kemudian dari hasil visum, penyebab tewasnya Muhammad Yusuf Kardawi 19 tahun tidak dapat disimpulkan karena luka tembak. Kendari rusuh, ratusan massa mengamuk. Ratusan massa dari salah satu LSM lokal melakukan aksi anarkistis di Jalan MT Haryono hingga Pasar Baru Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Kamis 17 September siang. Selain mensweeping warga, mereka juga merusak sejumlah lampu merah dan memecahkan kaca-kaca. Bahkan segerombolan massa yang membawa senjata tajam tersebut juga memasuki pusat perbelanjaan Lipo Plaza di perempatan Pasar Baru Kendari sehingga membuat kocar-kacir pengunjung mal tersebut. Aksi mereka pun terekam di video amatir warga sehingga viral di media sosial. Tak diketahui apa sebabnya, massa yang sebagian membawa senjata ini melakukan aksi blokade jalan dan sweeping terhadap pengguna jalan yang melintas di kawasan MT Haryono hingga Pasar Baru Kendari. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan adanya aksi perusakan oleh sejumlah warga tersebut. Ya, memang ada aksi pengerusakan oleh sejumlah massa di sepanjang jalan MT Haryono. Namun bukan kerusuhannya ya, cuma mecahin kaca-kaca dan lampu-lampu, dan memang ada sejumlah orang yang nakutin warga yang melintas. Begitu kata Kombes Pol Ferry Walintukan saat dihubungi oleh redaksi pada hari Kamis 17 September. Kabid Humas mengatakan keributan diduga dilakukan oleh sejumlah warga dari salah satu LSM lokal. Sebelumnya, massa tersebut memang melakukan demo terkait adanya salah satu postingan tokoh masyarakat yang dianggap menghina di media sosial. Namun itu sudah selesai, dan walaupun demo yang dilakukan mereka tak berizin, namun tetap dikawal sejumlah aparat kepolisian. Tapi usai demo dan tanpa pengawalan, ternyata mereka melakukan pengerusakan. Begitu kata Kabid Humas. Menurutnya, situasi Kota Kendari saat ini sudah lebih kondusif. Namun, aparat keamanannya pun masih berjaga-jaga di lokasi. 5 anggota organisasi masyarakat yang melakukan amuk massa di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Kendari, diamankan oleh polisi. Dalam insiden itu, 2 anggota BRIMOB terluka parah di kepala akibat terkena lemparan batu dari massa. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry, mengatakan 5 pelaku masih diperiksa penyidik terkait keterlibatan mereka dalam insiden tersebut. Masih diperiksa penyidik, kita alami peran karena peran mereka sebagai apa untuk melakukan apa. Begitu katanya. Dia pun juga menjelaskan amuk massa itu buntut dari protes kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Teknologi dari ITE tentang penghinaan tokoh masyarakat di media sosial. Penyidik Cybercrime Polda Metro Jaya pun masih melakukan penyelidikan kasus ini. Informasinya beberapa akun yang melakukan penghinaan di media sosial
Facebook terdeteksi anonimus. Dia pun menambahkan sekelompok orang tersebut bertindak anarkistis sesuai dengan berunjuk rasa menuntut pelaku penghinaan tokoh masyarakat ditangkap.